Rumah tangga boleh saja usai, namun babak baru perseteruan tampaknya baru saja dimulai. Jagat maya mendadak gempar usai Sarwendah diduga nekat melayangkan sindiran menohok kepada mantan suaminya Ruben Onsu terkait perkara nafkah senilai 200 juta rupiah. Niat hati mungkin ingin meluapkan isi hati, apa daya, tindakan tersebut justru berbuah petaka instan. Bak bola salju yang menggelinding liar, aksi ini memicu gelombang reaksi negatif yang tak terbendung. Kini, Sarwendah harus menelan pil pahit menghadapi 5 imbas buruk yang siap mengguncang reputasi, karir, hingga ketenangan hidupnya. Apa saja badai yang kini tengah menghantui mantan personel Cherry Belle ini? Kita bongkar selengkapnya. Satu persatu pundi-pundi rupiah tampaknya mulai menjauh. Dampak nyata dari huru-hara dugaan sindiran Sarwendah kepada Ruben Onsu kini mulai menggerogoti karir profesionalnya. Netizen mendadak menyoroti pemandangan tak biasa di akun Instagram pribadi Sarwendah. Bio yang biasanya sesak dipenuhi daftar deretan brand ternama yang menjadikan brand ambasador kini mendadak kosong melompong bak menyisakan ruang hampa. Kejanggalan ini pun langsung memantik reaksi pedas dari sesama publik figur Tessa Mariska. Dengan kalimat menohok, Tessa mempertanyakan apakah hilangnya nama-nama produk tersebut demi menyelamatkan citra sang artis atau justru karena para brand raksasa sudah ramai-ramai mendepak dan memutus kontrak kerja sepihak imbas ogah terseret konflik. Wendok, itu kok di IG lu? Pada hilang sih brand-brandnya? Mau menyelamatkan bisnis atau memang pada kabur nggak mau endorse lu lagi? Itu gimana sih? Kan kemarin banyak tuh bererror, sekarang hilang. Lu sih nggak tulus-tulus banget lu juga pada si home brand Sulam Alis. Gue tahu CEO yang menyamar, CEO Freeport, Pri kadang, repot kadang. Ya kan? Buktinya waktu si CEO lu kuras-kuras rekening lu ngambek, lu tinggalin lipenya. CEO sampai bingung, CEO sampai matiin tuh lipe. Kalau CEO udah nggak bisa lagi menghasilkan buat lipe lu tendang juga. Abis itu lu ngomong deh, ternyata CEO juga cong. Ya kan udah gue bilang home brand say. Arisan kadang-kadang sama wedok-wedok, kadang-kadang sama gadun, tergantung mana yang dia inilah yang dia bisa kuras sayang. Nasi sudah menjadi bubur dan tampaknya pintu maaf dari publik telah tertutup rapat. Sarwendah kini benar-benar berada di titik nadir setelah netizen Indonesia secara serentak menggaungkan seruan boikot total. Kolom komentar media sosialnya mendadak berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi dengan amarah warganet. Ungkapan ketidakpuasan pun menggema, mulai dari yang menegaskan boikot tetap boikot, hingga kecaman tajam seperti boikot, mulut kasar ngotor-ngotorin stasiun televisi. Alih-alih meredam suasana, video klarifikasi yang diunggah Sarwendah justru dituding sebagai aksi cari aman belaka. Netizen dengan sinis berkomentar, permintaan maafnya nggak tulus, cuma takut diboikot. Serta sentilan menohok lainnya, dia minta maaf karena takut dagangannya nggak laku terus diboikot pula. Minta maaf aja nggak ikhlas, nggak nyebut Ruben juga maafnya. Apakah gerakan boikot massal ini akan benar-benar mematikan karir Sarwendah di panggung hiburan tanah air? Niat hati ingin meluapkan kekesalan, apa daya malah berujung pada runtungnya harga diri di hadapan publik. Isu dugaan sindiran Sarwendah mengenai nominal nafkah 200 juta rupiah kini benar-benar menjadi bumerang yang menghantam balik dirinya. Bukannya mendapat pembelaan, aksi Sarwendah yang dinilai berkata kasar saat menyenggol sang mantan suami justru menjadi bahan olok-olok massal. Jagat maya kian gempar saat jajaran selebriti, mulai dari Lisa Mariana hingga Natalie Hoshar, kompak membuat video parodi yang meniru persis gaya bicara menohok sang artis. Melihat fenomena ironis ini, netizen pun langsung melayangkan komentar yang paling menyakitkan bagi seorang figur publik. Titik terendah Sarwendah ya diparodiin sesama artis. Seperti apa kehebohan tren parodi yang sukses menguliti wibawa Sarwendah ini?
Gue juga gak butuh duit lo. Sorry. Kambing, gue juga gak butuh duit lo. Kambing. Juga gak butuh duit lo ya. 200 juta apa sih 200 juta? Berapa kali live itu gue 200 juta? Ya, berapa kali live ya? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok. Aman tante. Yes. Tapi kok hidup gue gak bisa kayak melar kayak gitu ya. Yes. Yang sering 250 juta. Lagi ini bersihin 250 juta. Hidung baru 250 juta. Niat hati ingin meredam amarah publik, apa daya strategi yang diambil justru berujung petaka baru. Sarwenda kini benar-benar kena skakmat netizen setelah video klarifikasi dan permintaan maafnya justru dicurigai penuh kepalsuan. Jagat maya mendadak mengendus adanya kejanggalan luar biasa di kolom komentar akun media sosialnya. Bukannya dipenuhi respons natural, ribuan komentar pembelaan yang masuk dinilai memiliki pola yang seragam dan tidak wajar, hingga memicu tudingan miring bahwa Sarwenda sengaja mengerahkan jasa buzzer demi menyelamatkan citranya yang terlanjur terpuruk. Bukannya simpati yang didapat, langkah ini justru menjadi senjata makan tuan yang membuat netizen makin beringas menguliti kepalsuan tersebut. Seperti apa detik-detik blunder fatal yang membuat Sarwenda kian terpojok? Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut. Sarwenda diduga ketahuan pakai buzzer untuk mendukung dirinya sendiri di video klarifikasi. Ini kocak beritanya. Dan ini tarif like dan komen positifnya guys ya di 350 perak kayaknya ya, nggak mungkin 350.000 kan. Dan ini rules atau peraturan kerjasamanya guys ya. Narasi komen tolong jangan kopas komennya, kembangkan dan jangan samakan dengan yang lain cenah. Nah ini template komennya guys ya, jadi komentarnya seperti ini kira-kira gitu ya, dan bisa dikembangkan sendiri. Dan sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Sarwendanya sendiri soal isu buzzer ini guys ya. Tapi ya berharap apa, mana mungkin juga kan ada orang yang mau klarifikasi, iya saya pakai buzzer. Silahkan join 350 perak. Gimana menurut kalian guys? Lagi-lagi ini beritanya dari akun ini guys ya, kalian bisa cek sendiri. Panggung hiburan kembali dikejutkan oleh babak baru yang kian mencekam dari kelanjutan hubungan pasca perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu. Bukan lagi sekadar urusan boikot atau hilangnya kontrak kerja, kini badai kontroversi telah merembet pada masa depan darah daging mereka. Isu runtuhnya hak asuh anak di tangan Sarwenda mendadak berembus kencang setelah pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, secara mengejutkan mulai menyinggung soal peninjauan kembali dan pertimbangan hak asuh anak. Sinyal tegas dari sang pengacara seolah mengisyaratkan bahwa perang dingin di balik layar kini siap meledak menjadi perebutan legalitas yang sengit. Akankah blunder di media sosial harus dibayar mahal oleh Sarwenda dengan kehilangan pelukan buah hatinya? Banyak masyarakat sekarang yang memberikan satu pendapat pandangan di berbagai macam kolom komentar media sosial, dan saya juga di-tag sebagai kuasa hukumnya Ruben. Mereka meminta agar kami segera melakukan yang namanya itu gugatan untuk meminta hak asuh ya terhadap anak-anak itu, karena menurut
masyarakat yang memperhatikan semua pemberitaan, postingan, sindiran beberapa hari ini sangat tidak baik kalau misalnya anak-anak itu berada di lingkungan yang seperti itu. Nah, tapi kami belum memberikan tanggapan, belum memberikan respon. Kami juga belum bahas dengan Ruben. Tapi atau diduga mungkin juga ada kekhawatiran, desakan-desakan masyarakat, penilaian-penilaian masyarakat itu terhadap apa yang terjadi beberapa hari ini itu akan berdampak kepada posisinya sebagai orang tua yang mendapatkan hak asuh dalam kesepakatan Akta 39 itu bisa digugat. Ya, bisa digugat. Artinya siapapun dalam proses ini yang kita anggap tidak menepati Akta 39 itu bisa saja artinya itu kita persoalkan dalam secara hukum. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.